Ya siap. Pokoknya you know what to do lah. Kalau gue tuh kan mengajarkan yang benar dulu gitu kan. Hmm, Merdunya seperti apa. Nanti kalau di lapangan kan orang bisa improvise namanya. iya Gitu. sih, iya sih. Hahaha. Terus dengan segitu banyak job, lu pernah ini nggak sih? Kalau zaman dulu gue ngobrol dengan beberapa penyanyi, film dan lain-lain, nggak dibayar, mungkin IO-nya kabur, duitnya Aduh, nggak jangan dong. dibayar, hotelnya nggak dibayar. Pernah nemuin nggak sih lu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Allah baik banget sama aku. Jadi ya kalau sampai ditunda, ya ada lah ya. Sekali dua kali namanya orang gitu ya. Ditunda gue kejar baru ini apa ya namanya niatnya baik gitu. Jadi gue tuh harus, jadi gini ya, di bisnis gue ini terutama gitu ya, itu kan bener-bener yang fragile banget ya. Out of nowhere setiap orang bisa telepon ke gue, bisa kontak WhatsApp ke gue segala macam. Karena apa? Mereka dapat dari Instagram gue atau dari Facebook, dari apapun itu. Nah, ini tuh benar-benar orang yang dalam tanda kutip yang gue nggak kenal, random lah kasarnya, bisa siapapun, bisa orang beneran, bisa orang yang niatnya nggak bener dan segala macam. Ya, Nah, itu tuh harus apa ya kalau gue bilang, harus diyakinin bahwa itu benar dulu kalau untuk gue ya. oke. Mas Feli booking tanggal segini, oh siap, gue masukin segala DP macam, gue dulu gitu lock apa ya. segala macam. Nah, itu salah satu mengantisipasi supaya kita tidak kejeblos adalah apa? DP aja dulu. Iya. Mas ini ada dua nih, di tanggal tersebut. Mas Henry sama misalnya satu lagi Aha. si siapa tuh Conan Aha. O'Brien misalnya gitu Oke. kan. Nah, si Conan ini belum DP, Mas Henry kalau supaya dapat mau nggak DP? Biar dapat. Oh ya udah Mas Ferry di DP. Kalau lu DP berarti gua bareng sama lu. Tapi kalau lu nggak DP ya in the open siapa yang duluan gitu. Oh, Nah, setelah itu baru setelah ketemu, gua nggak mungkin cabut kalau belum dibayar. iya Gua sih. akan bilang, Mas nanti gue dateng habis acara lampu mati, lu bayar gue ya, istilahnya gitu. Oh gitu. Oh, bukan Itu, satu hari ya itu sebelumnya, Fer? bisa. Nah makanya gini, dalam kenyataannya, dalam realitanya, ada yang gitu, ada yang bilang, Mas Ferry nanti ya setelah ini macam-macam. Ada yang ini ya gue bulan akhir tahun ini, ada yang udah DP gue. Can you imagine? Gue bilang, wow, alhamdulillah gitu. Tapi ada juga yang mungkin udah ya istilah udah mepet-mepet juga belum ada kabar segala macam, tapi di besokannya baru Mas Ferry besok ya jadi ya, walau jadi lu kayak gitu. Oh, Ngerti kadang-kadang nggak? ada Jadi dadakan mau nggak mau ya, selagi ini cuannya aman, ajaib-ajaib. hajar ya. Orang-orang itu betul, orang itu jadi kita nggak bisa ngejudge orang. Brother, gue kasih tahu lu ya, gue pernah satu event, ya event 17-an lah di Ya, ini kita ya di keluar di rukun warga kita lah gitu. Terus oke, tiba-tiba ada orang audio itu orang biasa lah gitu ya, oke. akang-akang orang Sunda gitu kan. Hmm. Kang nanti event nama saya, oh siap gue bilang gitu. Gue tuh nggak punya harapan, oh dia bakal pakai gue gitu. Ah udahlah paling setiap orang bisa ngomong apapun gitu kan. Gitu. Hmm. Tapi tahu nggak apa? Jadi tiba-tiba si asisten gue bilang, ini dia yang katanya ketemu di 17 Agustus kemarin. Oh ya udah, kenapa? Dia mau nanyain itu KTP, mau beliin tiket. Buset, jadi. Akhirnya pergi. Jadi you have no idea. Never underestimate everyone. Dan tapi always giving a high hope, a good afirmasi yang bagus terhadap orang. Oh Hmm. ini jadilah, udah gitu aja. Ahahaha. Nah, kalau misal soal tiba-tiba kayak tadi lo, kayak kemarin lu kan bilang, Per, Senin aman nggak? Gue bilang, gue Senin lu ribet, gue bilang. Selasa aman, malam boleh nggak? Oke, Oke. misalnya. Nah, gue tadi kalau gue bilang gue aman, ya udah gue tanya lu duluan kan, brother. Jadi nggak Iya. ntar, oh siap Hmm. ya udah. Aneh kan? Kan kalau gue pakai ego gue tungguin aja si Om Henry aja nanti yang kontak gue. Kalau gue nggak gitu, gue hanya bilang aja. Jadi nggak dalam hati adalah apa? Kalau nggak gue mau tidur, istilahnya gitu. Gue mau Jadi orangnya nggak enak hati santai. gue. Kagak, bukan. Hmm. Enggak, maksud gue kan gue tuh selalu berpikir positif sama orang. Lu udah satu kebanggaan gue bisa diajak satu frame sama lu nih. Waduh, Henry and You channel. Wah, artisnya banyak segala macam. Gue bilang, waduh, gue seneng juga nih ya. Yuk kita let's do this gitu kan. Pas pertama kali ketemu aja kan gitu kan, kita ngobrol banyak segala macam. Nah, gue tuh selalu menyebarkan aura positif sama orang. Enggak ya
meskipun ya kita banyak fail juga sama orang ya, dikecewain orang, ini itu apa segala macam. Tapi ya jangan pernah, ya ini pelajarannya adalah apa? Jangan pernah menjadi orang yang berhenti baik karena nggak dibaikin orang. Intinya gitu. Aduh, gue Asik. nggak tahu status lu di Facebook ya. Kenapa? Iya kayak begitu-gitu, bahasa lu kadang-kadang lurus tapi beloknya banyak. Ada belok banyak ya. Itu namanya punchline. Kan kayak, gue kasih contoh nih. Misalnya gini, gue pakai baju kerja segala macam, terus kita bilang terkadang hidup ini berat, terkadang dia terinspirasi sama teman kita yang hidupnya sukses, kaya. Terus bawahnya gue langsung kasih gongnya adalah, tapi memang sih bapaknya kaya banget sih. Ya, itu Jadi kita pikirkan, ujung-ujungnya suka nyeleneh kan? Iya, suka belok aja. Itu namanya punchline-nya gitu, climactic-nya apa gitu, klimaksnya apa gitu. Nah, gue tuh pencinta kata-kata. Makanya kalau lu temenan sama gue di Facebook, kalau lu scroll semua timeline gue, itu pasti ada gatalnya gitu loh. Ada, ini pasti si Ferdi pasti ngomong apa nih. Tapi ketika kadang-kadang gue buat 8 poin kehidupan, itu gue bener-bener tuh ya. Orang suka bilang, Fer, tumben serius. Ujung-ujungnya ngaco. Iya, tapi ujung-ujungnya ngaco. Tapi ketika gue serius, orang suka bilang, suka komplain. Kok nggak lucu? Waduh, gimana dong? Gue bilang. Iya juga sih. Iya. Fer, segitu banyak profesi yang belum apa nih? Pengen punya album ya. Serius? Iya, jadi gini, gue tuh kan ya generasi 80-an ya. Kalau lu kan generasi 80 kilo, bener gak sih? Ya, gue juga 80. Enggak, generasi 80-an. Nah, gue tuh punya... jadi gue tuh bukan penyanyi, tapi gue tuh musik entusias lah. Penyuka musik, pendengar musik gitu. Ya. Saking sukanya gue itu buat band sama teman-teman, ada dari Noi Java Jive, dari anak-anak itulah ya, band-band yang sudah punya album segala macam. Ya. Nah, akhirnya kita buatlah si band tribute untuk Duran Duran. Mungkin teman-teman yang millennials tahu Duran Duran, nanti di browsing aja ya. Nah, udah manggung 2 kali, terakhir di satu cafe di Kemang, terakhir di Hard Rock. Can you imagine? Gue nggak pernah mimpi gue manggung di Hard Rock. Gue bukan penyanyi, tapi gue bisa manggung di situ dengan di hadapan pencinta Duran Duran gitu kan. Itu masa gue gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa lu nggak jadi penyanyi? Again, it's not my cup of tea. Kayaknya enggak deh gitu. Gue bukan nyanyi itu, bukan ini gue lah gitu. Tapi gue bisa nyanyi dalam artian ketika wedding atau apa, gue nyanyi aja. Tapi for fun, bukan yang kayak penyanyi profesional dibayar apa segala, bukan gitu. Jadi kayak lu kawin nih, anak lu ngawinin anak lu nih, gue MC-in anaknya. Terus gue bilang gini, Om Henry, sebagai kado gue akan nyanyiin sebuah lagu ya buat anak lu ya. Oh ya siap Fer, thank you Fer. Gue nyanyilah lagu Kahitna, lagu apa, lagu Brian McKnight apa segala macam gitu. Jadi to entertain. Bukan. Tapi kalau lu punya single atau album, otomatis nanti rate-nya beda loh. Oh pasti. Itu sebetulnya yang apa ya, kalau gue bilang itu yang gue kepikiran juga gitu ya. Sama sepertinya kayak TV aja Om. Seorang MC, satu lagi MC dan presenter TV, itu harganya beda. Iya. Punya program TV, dikenal orang. Bahkan kalau sekarang ada fenomena YouTuber kan. Ya. YouTuber atau selebgram itu udah satu punya rate sendiri lah istilahnya. Malah kadang anak-anak kecil kalau ngobrol, kalau dulu cita-citanya jadi dokter, sekarang jadi YouTuber, gue ketawa. Iya betul. Nah itu sebetulnya yang gue bilang disruptif tadi itu. Disruptif itu kan satu perubahan yang tanpa pola, yang kita nggak tahu kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Yang dulu kita orang lama nih ya, kita bilang bahwa cita-cita apa? Oh jadi apa tuh dulu? Insinyur, dokter, pilot misalnya kayak gitu. Sekarang kan enggak. Yang lu bilang tadi jadi YouTuber, jadi apa? Oh zaman dulu pengen kerja di daerah Sudirman, di daerah mana gitu ya. Pakai dasi, pakai jas, pakai ini apa. Sekarang orang enggak, yang milenial itu ada startup, dia kerja di Kemang, sewa rumah di mana lah, Cipete apa segala macam, udah polanya tuh nggak bisa kebaca sebetulnya. Kalau gue bilang ya. Nah, terus where are we? Kita di mana tuh kalau gitu? Nah,
Kalau menurut gua ya, keuntungan kita ini adalah apa? Generasi kita ini masih kuat dengan yang namanya konsep, kuat dengan norma, kuat dengan kematangan dalam berpikir, kematangan dengan emosi dan segala macam. Gitu. Jadi istilahnya ya bukan berarti orang jadul itu jadi punah gitu ya. Justru gue buat yang si channel Koncolawas itu adalah memperlihatkan kita ini banyak, kalau orang bilang ensiklopedia pengalaman lah istilahnya gitu. Kita mengalami kaset mulai dari yang kaset Pita. yang pita betul. Terus kemudian video mungkin ya dari yang mungkin C7, ya. Terus kemudian NTSC ke VHS, VCD, DVD, terus sekarang akhirnya yang film-film HBO apa segala macam. Nah, gue tuh ngerasa bahwa how lucky I am gitu ya, melewati semuanya itu gitu loh. Compare sama teman-teman yang millennials yang taunya Spotify. Kalau zaman kita dulu kan ada kaset Faris RM terbaru, waduh asik nih, satu sekolah tuh. Aquarius dia tuh mainnya, Mahkam ya. Aquarius, betul. Terus kita nyobain tuh satu kaset setumpuk gitu, gitu ya. Tumpuk beli satu doang. Sampai rumah dibuka plastiknya, dibauin ininya wanginya, dibuka dibaca, belum dipasang tuh. Oh, grafis desainnya siapa? Lesin, Budi Susatyo apa segala macam jadul-jadul tuh ya. Oke, udah pasang lagu pertama. Oh, dengerin gini. Sambil dibaca liriknya gitu ya. Betul, sambil nyanyi, diulang lagi, di rewind lagi gitu. Nah, orang ini kan nggak ada yang tahu. Rewind itu bukan berarti satu lagu di rewind atau dibalikin lagi sampai lagu yang awal. Karena kalau lagu kedua, ketiga kan kita nggak tahu lagunya di mana. Jadi cetak kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak, di Spotify kan nggak suka lewat. Ya. Belum menikmati udah ada lagi ini grup baru dan segala macam. Bahkan kompilasi istilahnya. Gitu. Nah, gue ngerasa orang-orang zaman kita ini lebih apa ya kalau gue bilang, lebih mengakar lah kalau gue bilang gitu. Enaknya di angkatan kita, di zaman kita nemuin dari manual sampai digital. Betul. Anak sekarang cuma digital doang, dia nggak ngalamin. Itu yang gue bilang. Pakai pensil gitu kan. Iya betul. Terus kemudian bersihin headnya tipnya pakai alkohol, pakai bat, gitu ya? Itu kan nggak ngalamin. Iya benar. Fer, dalam waktu dekat mau sibuk apa, Fer? Gue, waduh ini insya Allah nih ya, gue nggak tahu ya, kadang kalau disebutin nggak jadi, kalau nggak disebutin nggak jadi, atau yang penting jadi semuanya gitu ya. Ada beberapa event kalau gue bilang cukup inilah ya, cukup berarti buat gue lah gitu ya. Tapi ya nggak bisa diomongin, insya Allah lah kita minta sama Allah dilancarin semua segala macam. Tapi kalau untuk event reguler ada ini ada itu, alhamdulillah lancar, terus datang terus minta terus gitu aja. Ada yang tadi kelupaan kita bahas, hampir kelupaan. Apa tuh? Tadi kita baru ngobrolnya di opening doang, belum tag tadi. Yang facelift. Astaga. Bukan. Sama Alu Fitness ini banget ya? Kenapa? Konsisten banget ya? Iya, jadi gini, brother. Gue itu kan lahir dengan, maaf ya, namanya ektomorf. Ektomorf itu adalah struktur badannya yang kurus. Jadi kurus lah, terus dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu gue itu tim apa ya? Tim jerapah, tim tiang listrik, tim apalagi lah, pokoknya kayak gitu-gitulah, ada celahannya lah gitu lah. Nah, ketika sampai satu saat gue ketemu yang anggota tim itu badannya udah jadi kayak binaraga, bahkan udah jadi atlet lah ya, dia sampai join atlet segala macam. Nah, disitulah gue lihat bahwa oh ternyata bisa sih orang berubah. Disitulah gue berubah. Gue nonton namanya film Naga Bonar zaman dulu, Deddy Miswar bisa naik 15 kilo kalau nggak salah, berapa lah gue lupa lah gitu. Yang perutnya gede banget gitu. Gue bilang wow, keren banget tuh perutnya bisa gede gitu kan. Ya gue saking kurusnya ya, gue ngelihat orang perut buncit aja gue seneng gitu kan. Akhirnya gue makan lah sebanyak mungkin dulu tuh. Sehari bisa 7-8 sampai mau muntah gitu kan. Nah, disitulah gue ngerasa ya udahlah, besokannya ketika gue tuh dulu kalau nggak salah tinggi 178 sama kayak sekarang, berat 52 tuh pas zaman kuliah tuh ya.
Akhirnya gue makan sampai 58, naik 6 kilo. Nah, disitulah gue mulai nge-gym. Nge-gym segala macam gue ikutin tahun 89. Terus dalam waktu 3 bulan gue udah mulai, yang bajunya udah mulai ketat, tangan udah mulai gede, meskipun belum bikin pangling, tapi orang udah mulai notice. Terus orang pada bilang, wow, keren lu, badan lu gede apa segala macam. Nah, zaman dulu ada film yang namanya siapa namanya, Ongki ya, Charlton Boy. Oh ya. Nah, itu kan inspiring banget ya. Dulu dianya kan kurus segala macam kan. Gue bilang, oh, gue harus kayak dia nih minimal gitu kan. Nah, akhirnya gue membesar segala macam sampai akhirnya gue mentahbiskan diri sebagai orang gede lah gitu ya. Sampai suatu hari tiba-tiba ada temen gue bilang, Fer, di kantin ada orang yang gedenya jauh lebih gede dari dulu. Jauh lebih gede. Nggak mungkin lah, gue paling gede, gue bilang gitu. Dateng lah gue ke kantin. Tahu nggak siapa yang gue temuin? Aderai. Oh, Aderai lagi gini nih pagi-pagi. Ternyata bener lebih gede. Lebih gede banget ya. Dia dari dulu kan memang udah atlet lah ya. Dia atlet panco, bulu tangkis, voli segala macam. Udahlah, dia orang bilang dia kayak He-Man kok dipanggilnya. Gini kan pakai kaos gitu. Dia wah, gede banget. Gue langsung mundur. Ya jadi kayak ciut gitu kan. Ya akhirnya ya udah. Gue sejak itu jadi kayak lebih apa ya istilahnya, ini ada anjing gue. Nah, kemudian akhirnya apa namanya, Shih Tzu ya itu ya? Gym. Iya betul, ini Shih Tzu, mau kenalan nggak nih? Dari tadi dia jelatin gue terus nih. Halo. Iya, halo. Kok tahu Shih Tzu sih? Bawel nggak sih? Tahu Shih Tzu? Hah? Bawel nggak sih? Nggak bawel, dia sangat muted, nggak ngomong apa-apa. Cuman dia deket banget sama gue. Berapa tahun tuh, Fer? Ini 1 tahun. Jadi dulu gue sebelum punya anak, gue punya Shih Tzu dulu. Sampai akhirnya punya anak, umur 14 meninggal tuh Shih Tzu-nya. Nah, sekarang anak gue kan di sekolah di Bandung, di kuliah lah gitu. Terus akhirnya gue ngerasa, kayaknya rumah gue sepi ya. Akhirnya gue beli Shih Tzu lagi. Iya. Tapi biasanya Shih Tzu biasanya bawel tau? Enggak, dia diem banget. Dia berisik diem banget biasanya? Ya, enggak lah. Berisikan Om Henry lah. Oke. Kita kembali ke situ ya. Jadi ketika gue gym 1 hari di Bandung, orang pada heboh tuh satu gym. Wah, ada Aderai gitu. Oh, ini orang yang dulu tiap hari gue temuin nih. Gue harus ketemu. Gue tuh orangnya positif ya. Terutama untuk hal yang gue sukain terutama. Kan gue datengin ketemu. Terus akhirnya salaman, gue datengin orang, gue kenalan aja langsung. Akhirnya ngobrol segala macam. Udah. Berteman lah sejak itu. Dia nginep di rumah gue lah. Kita nongkrong bareng. Apalah, jadi buddies lah istilahnya kan, latihan bareng apa segala. Sampai sekarang alhamdulillah gitu. Nah, jadi dari tahun 89 sampai sekarang berapa tahun tuh? Sekitar berapa ya? 34 ya, 30-an. 33 tahunan lah ya. 33 tahunan lah ya. Nah, itu on off terus si apa namanya yang latihannya, karena mungkin karena ibaratnya kalau ibaratnya istri pertama, pasti meskipun mau berapa istri, pasti kembali ke istri pertama terus kasarnya. Istri lu berapa lu? Ini bukan curhat kan? Kagak. Jadi akhirnya, kadang gue suka off misalnya 7 bulan, 8 bulan, setahun, kadang-kadang gak nyentuh sama sekali. Nah, gue tuh orangnya agak ekstrim. Kalau enggak banget, kalau iya banget gitu. Sampai hujan, petir, apa segala macam, gue kejar tuh latihan gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ketika gue nyemplung di entertainment, ya itu yang gue bilang, gue nyemplung tuh tahun 2003, itu bajunya sampai sekarang itu gue alhamdulillah nggak berubah. Pakai jas size 52, celana ya 33 lah, 33, 34 gitu loh. Udah gitu. Jadi kayak artinya salah satu komplement, salah satu keuntungan kita nge-gym adalah apa? Size baju atau pakaian kita tuh nggak banyak berubah lah istilahnya gitu. Gue dulu entertainment 80 beratnya. Sekarang gue 82. Ya 82. Kemarin pas pandemi 87 sih. Gemuk banget. Jadi ya udahlah, gue bilang akhirnya ya ketika udah pandemi udah lewat, gue bilang wah, I have to back to my own shape gitu ya. Akhirnya udah gue diet lagi apa segala macam gitu. Jadi gym itu nggak harus ekstrim, tapi harus continue aja gitu. Santai aja gitu. Nah, kembali ke wajah nih, perawatan wajah nih, mumpung ingat. Jadi ini tuh sebetulnya
namanya super lift ya di tempat gue itu, tapi efeknya seperti facelift. Gue Ya kirain kan? lu jadinya alat DJ gitu tahu. Nggak tahu ya. Kalau yang gue tahu yang di tempat gue itu adalah dia lebih banyak sih ada yang disuntik, ada yang pakai laser, ada yang di Benang lah apalah. ya istilahnya dia masang. Hmm. Gue kebetulan nggak di benang, gue nggak di apa ditarik apa itu nggak ada lah. Jadi kebetulan metodenya pakai suntikan sama kayak di apa sih di sinar atau apa, gue lupa lah namanya. Ada tuh pakai salmon DNA, pakai HIFU ya namanya itu. Jadi si dokter itu yang lebih tahu gitu. Jadi silakan teman-teman kalau ini nanti saya antar boleh ya, nanti dapat diskon tenang. Om Henry juga boleh. Lu pernah dikontrak sama satu produk gak sih? Kalau produk dulu pernah sih karena gue jadi kayak ambasadornya. Jadi aku jadi gue bintang TV-nya, ambasadornya, terus bahkan sampai di support terus gitu ya. Apa namanya si produknya sekian tahun segala macam gitu. Jadi gini ya, salah satu keuntungan atau salah satu kenikmatan dalam entertainment itu banyak orang yang mengendorse kita, banyak yang ini. Meskipun kalau orang bilang there is no such a thing called free lunch. Ya semua nggak gretongan dalam artinya Mas Sony pakai aja, nggak gitu. Tapi pasti ada in return kita melakukan sesuatu. Which is kalau gue bilang ya selama masih bisa spek kita atau kompetensi kita nggak apa-apa. Gue bisa ngerekam video kita, gue misalnya bisa melakukan misalnya talk show tentang ini tentang itu nggak apa-apa gitu. Jadi ya kalau gue bilang ya itu, gue nggak pernah kepikiran bahwa gue tiba-tiba di endorse misalnya kayak apa namanya kasur, di endorse tentang ini itu baju apa, baju mau apa lagi jangan ditanya gitu kan, atau produk ada minuman energi atau apapun itu gue nggak pernah kepikiran. Tapi ketika jadi entertainer itu terjadi semua gitu. Nah itu gue bilang sih sebenarnya gini ya, kalau kita kembali nama yang di atas, setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Om Henry nih pergi ke Paris karena Om Henry konglomerat bisa bayar private jet apa segala macam, mendarat di atas Eiffel segala macam misalnya gitu. Terus lu ketemu gue ke situ juga. Terus gue nanya, Om pakai apa? Gue pakai private jet. Fer lu ngapain? Gue dibayarin sama produk, gue kesini kerja, gue ini gue itu segala macam. Eiffelnya sama, Parisnya sama, tapi situnya beda. Tuhan udah ngasih rezekinya Om Henry dengan si duit yang banyak, kalau aku mungkin dengan kerjaan tadi gitu. Jadi yang aku believe bahwa setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Jadi kalau ngelihat kita kayak misalkan kita kan apa ya, bukan langganan apa namanya, ada Instagram lah ya. Lihat teman-teman kita pada ini pada gitu, ya jangan jadi malah negatif ya. Jangan jadi sirik atau istilahnya jangan jadi kayak ngiri gitu ya. Tapi justru kita akan bilang, ya insya Allah kita dikasih rezeki yang baik, bahkan lebih baik istilahnya gitu. Oh dia ke Amerika, oh dia ke misalnya ke Singapura, oh gue ke bulan misalnya, siapa tahu kan disuruh sama si Elon Musk dia disuruh temenin. Om Henry ke bulan yuk, gitu kata Elon Musk. Mau nggak lo? Nggak mau kan? Oke. Keren. Fer, sebelum kita nutup obrolan, boleh bantu kasih trik buat yang nonton nih. Gimana sih jadi presenter yang baik? Oke. Atau MC lah gitu. Ini panjang ini. Bisa. Ya, poin besarnya aja. Ya, ngerti. Jadi intinya gini, kita harus pertama kita tuh punya aset. Aset itu adalah pertama badan kita ya, fisik kita. Fisik kita ini kita harus benerin dulu. Kalau ibaratnya mobilnya bodinya kayak gimana, mesinnya kayak gimana segala macam. Tapi yang penting aset dari yang terlihat dulu fisiknya. Oh, nah, body gue gimana nih, dong, Fer? Kenapa? Body gue gimana dong? Body lu kan seksoy. Oke, terus. Jadi, nih lu nih misalnya kayak gini, lu kan bilang, Fer, kok gue kepala pelontos nih. Kalau lu kan rambutnya ada, bisa contoh nih. Terus gue bilang, nggak apa-apa. Justru itu akan jadi kekuatan lu. Orang malah bisa lebih tertarik sama orang yang, kepalanya pelontos dibanding kayak gue. Kenapa? Ya karena orang akan lebih lihat, wah unik ya Om Henry ini. Wih, sangat mudah dikenali, dia apa segala macam. Itu pertama. Jadi lu harus punya aset. Dan aset itu lu harus upgrade. Oke. Upgrade itu misalnya contohnya apa?
Oh, yang tadinya mungkin ada banyak bulu hidung, bersihin, diguntingin. Oh, Oke. harusnya keluar kayak jangkrik, dirapiin. Oh, Oke. misalnya ada apa namanya cambangnya berewokannya nggak beres gitu ya. Ya, Kalau kayak orang Itali kan kerennya ganteng, ya. maco gitu ya, brewok gitu. Tapi kalau kita kan kadang-kadang cuma di sininya doang, di sininya ini rapiin gitu. Mhm, mhm. Oh, badan kita agak maaf ya agak bau apa segala Ya, macam, pakai deodoran, pakai minyak wangi. mulut ya Oh, aroma. badan aroma mulut. Oh, atau misalnya badan kita kurang agak bungkuk gitu ya, Ya. kurang tegak, latihan nge-gym. Oh, badan kita agak buncit, benerin apa diet bla 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 segala macam. Jadi aset fisik kita itu kita benerin dulu. Oke. Fisik tuh ya, kemasan. Ya. Kalau HP itu casingnya segala macam semuanya yang Oke. terlihat. Kedua adalah yang di dalam. Yang di dalam itu adalah apa? Ininya, mindsetnya, bukan otak ya, mindsetnya, pemikirannya segala macam. Jangan ngejelimet, jangan stres, jangan apa namanya istilahnya mengingkari apapun yang dikasih, kurang grateful, kurang bersyukur segala macam. Mhm, mhm. Artinya adalah apa? Ketika yang gue bilang tadi, kalau gue jadi MC yang baperan, akan susah untuk bisa mendapatkan job-job berikutnya. Oh. Jadi misalnya kayak lu jadi IO-nya nih, gue bilang, oh man, gue gak suka lu gitu ngatur-ngatur, apaan nih, besok-besok si Ferry di blacklist, gak usah Ferry. Dan Oke. itu tuh kan banyak itunya, event organizer tuh kan saling ngomong. Oke. Gitu. Jadi not good for business lah. Ya. Jadi apa yang di dalam juga. Nah, itu yang apa namanya, yang dari Wah. fisik kita nih. Oke. Fisik, kemudian yang di dalam mindset segala Aha. macam, ada moodnya, bisa ketemu sama orang yang gue bilang tadi, think positif segala macam. Dan yang ketiga adalah apa? Yang terakhir, kalau dari segi badan, itu adalah apa? Kemasannya. Pakai bajunya. Tadi lu bilang kan fashion, Aha, wardrobe-nya. apa namanya, wardrobe-nya, terus ada aksesoris, pakai HP-nya berkelas apa segala macam. Nah, itu baru yang seputar kita, belum nanti yang namanya kompetensi. Lalu lu punya HP nih, HP-nya keren ya, casingnya warna merah, ininya ada screen protection segala macam. Udah beres, saya akan, sebelum saya beli ini harganya 20 juta, saya pengen tahu what can it do gitu. Ini bisa ngapain aja. Dinyalain HP-nya, cerut keluar, cerut. Nah, artinya adalah apa? Kita harus punya skill. Ya. Skillnya skill berbicara, skill untuk bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan message dari klien. Caranya adalah apa? Ada yang namanya verbal. Verbal itu adalah pemikiran kalimatnya apa aja, diksinya dipilihin apa aja, itu verbal. Kemudian vokal. Vokalnya intonasinya yang bagus, naik turun, ada yang legato, ada yang artikulasi betul, ada legato yang lancar, ada staccato yang terbata-bata, ada yang dramatisasi, terus ada juga yang visual. Visual itu ada body gesture, ada yang senyum, ada yang tegang, ada yang keringetan, ada yang apapun, macam-macam gitu loh. Nah, jadi yang 3 serangkai satu itu dan ditambah 1 adalah skill, itu akan adalah modal menjadi seorang MC yang baik atau pembicara publik yang baik. Aduh, gue jadi minder, Ding. Kok minder? Iya dong, lu udah ngomong-ngomong di level ini mah udah MC profesional. Oh iya dong. Ya sama aja, lu juga profesional. Ini YouTuber handal. Satu penghargaan dong. Fer, makasih waktunya, Fer. Wih, ya, thank you. Siapa sih namanya tuh? Namanya Oli. Oli itu kayak burung hantu. Dulu mukanya hitam. Oh iya, mukanya hitam. Iya tuh ya. Bye-bye dulu sama Om Henry tuh, sama juga teman-temannya. Dadah. Ini cakep banget. Dia celingukan tuh. Iya, ini suka gue mandiin, tapi kebanyakan orang yang mandiin sih. Oh gitu. Udah setahun ya? Udah setahun, masih kecil. Jadi kalau setahun itu berarti umur manusia itu kali 7. Jadi 7 tahun ini umurnya. 7 tahun mau 8 tahunan lah. Masih kecil, masih bandel. Iya. Jadi kalau usia kayak Shih Tzu gini, kemarin yang awal itu gue 14 tahun baru meninggal. Itu dia nempel ke lu mulu, cari perhatian tuh ya? Iya, sangat. Ini tuh kalau teman-teman yang misalnya pencinta ingin punya anjing gitu ya, terutama ini kalau suka yang fun, terus gemesin, ada apa namanya looks-nya good. Ini kan looks-nya kayak ini ya, si siapa Chewbacca yang di apa namanya yang di Star Wars.
Nah, banyak. Cuman ini kekurangannya adalah apa? Kita harus perawatan untuk rambutnya aja. Rambutnya kan ribet kan, harus sisirin apa sih. Iya. Kalau tahu Shih Tzu sih, by the way? Kenapa? Kok tahu Shih Tzu? Dulu gue pernah punya. Oh alah, wow. Nah ini surprise juga nih Om Henry ini, banyak surprise-nya nih. Pernah punya, Keren. tapi waktu Oh alah. istri hamil anak yang kembar, nggak boleh. Oh iya ya, karena ini ya, apa namanya si bulunya ya, tokso takutnya ya. Berarti 17 tahun yang lalu. Wow. Jadi Anak gue umurnya yang berapa kembar Om Henry? 17 tahun. Om Henry umurnya berapa? 28. Oh 28. Itu 30 tahun yang lalu ya? Kan kita udah ngobrol, kita sepantaran, Ding. Oh iya ya, sepantaran kita ya. Alhamdulillah sehat terus ya. Tapi pengalaman hidup kalau ibaratnya novel, lu lebih berwarna, genrenya lebih banyak lu. Tiap orang punya versi yang beda. Iya punya cerita yang betul, beda. setuju. Tapi kan kalau kita ngomong entertainment, kalau di film kan film lu akan lebih banyak lakunya. Oh gitu. Iya dong. Aduh. Keren itu cerita lu tuh luar biasa. Sekali-sekali ntar gue wawancarin lu ya. Oh boleh. Tapi tetap di Henry and You channel, tapi gue hostnya, lu jadi ceritanya, ya kan pasti seru tuh. Bener-bener. Ketemu dong kapan-kapan. Pasti nanti orang akan bingung. Ayo, jadi ntar orang bingung. Nah, si Henry kenapa nangis-nangis tuh? Gitu loh. Makanya you never know. Lu nggak akan pernah tahu impresi yang lu tinggalkan, apa lu yang tancapkan kepada banyak orang yang akan menancap terus sepanjang hidup mereka. Kita ketemu ini cuma sekali kan, yang tempo hari kan. Tapi akrab loh, langsung nyambung loh. Alhamdulillah, iya. Gue inget, he's a good person. I'm a good person. So good person meet good person. Udah gitu aja, sesimpel itu. Jadi ya, faktor U-nya juga sih. U-nya sih mirip-mirip, jadi aman. Kalau gue usia, lu uzur. Asik. Bercanda. Oke, Verly, makasih waktunya. Thank you. Om Henry sukses terus. Seru banget. Sukses terus. Gue banyak belajar. Kapan-kapan gue ngawancarin lu ya. Dia ngintip mulu no. Ya. Iya, gue tepuk tangan barusan dia bangun langsung, padahal dia udah tidur barusan. Gitu. Iya. Oke, sukses terus. Makasih ngobrolnya dan sukses terus ya. Thank you ya. Oke, thank you ya. Sukses ya. Bye-bye. See you. Bye-bye.